Apakah kamu muslimah yang ingin menuju menjadi solehah, menjadi sebaik-baik perhiasan dunia, dan menjadi pemimpin bidadari di surga? Kalau iya, kamu sudah ketemu channel yang tepat, dan tonton video ini sampai habis ya, karena aku akan membahas buku ini, buku yang berjudul Muslimah dalam Dekapan Sunnah, penjelasan praktis 100 hadis untuk wanita, karya Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Jadi di sini adalah panduan buat kita wanita muslimah yang ingin dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan buku ini juga dibuat spesial untuk setiap wanita yang mendambakan gelar solihah, murabiyah, daiyah, dan penerus dakwah Rasulullah. Orang tua yang dikaruniai anak perempuan, mahasiswi yang mendambakan puncak karir di surga, santriwati dalam bertolabul ilmi, atau kamu juga seorang muslimah yang ingin merasakan keindahan Islam dalam dekapan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Miss_Vera_ID. Alhamdulillah hari ini aku bisa membuat konten video ini. Yang sebelumnya kita membahas tentang buku Psychology of Money by Morgan Housel. Tapi kali ini spesial. Spesialnya adalah aku ingin menyelipi pembahasan khusus untuk para perempuan muslimah tentunya yang ingin kita bersama-sama menjadi muslimah yang lebih taat lagi, yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga kita bisa menjadi pribadi muslimah yang menjadi contoh suri tauladan bagi muslimah yang lain. Jadi brand ambassador Islam. Wah, kerennya seperti itu ya. Oke, are you ready? So, langsung aja. Di sini ada banyak daftar isi yang bakal kita bahas, tapi kita nanti mulai dari awal aja supaya materinya nyambung. Dan juga kalau kamu lagi sibuk mengerjakan sesuatu, mungkin sambil menemani anaknya bermain, atau sambil menyuapi anaknya, atau mungkin lagi santai, atau mungkin sedang mengerjakan sesuatu, pekerjaan, tugas, dan lain-lain, tenang, santai aja, relax. Kamu boleh loudspeaker aja video ini, tinggal kamu dengerin aja apa yang nanti aku bacakan di bukunya Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad. Oke? Langsung aja kita bakal masuk ke pembahasan pertama. Kita akan membahas judul hak wanita untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. So, di sini ada hadis. Aku bacakan aja hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang menceritakan bahwa seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Kaum laki-laki telah mengambil bagian yang banyak dari hadis-hadismu, maka berikanlah juga kami bagian dari waktumu, sehingga kami bisa mendatangimu dan engkau mengajarkan apa yang Allah ajarkan kepadamu." Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berkumpullah pada hari ini dan ini." Mereka pun berkumpul pada hari yang disepakati. Rasulullah SAW mendatangi mereka dan mengajarkan kepada mereka dari apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian ditinggal mati oleh 3 anaknya, melainkan itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka." Seorang wanita bertanya, "Bagaimana dengan 2 orang anak?"
Bagaimana dengan 2 orang anak? Bagaimana dengan 2 orang anak? 3 kali ibu itu bertanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dan 2 orang anak, dan 2 orang anak, dan 2 orang anak. Jadi kalau di sini sudah ada yang punya anak perempuan yang nonton video ini dan alhamdulillah dikaruniai 3 orang anak perempuan atau bahkan 2 anak perempuan mungkin, dan qadarullah anak tersebut dipanggil lebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka jika orang tua itu bersabar, maka itu akan menjadi penghalang orang tua tersebut dari api neraka. Itu sabda Rasulullah SAW dari muttafaq alaih. Oke, intisari hadisnya adalah yang pertama, dianjurkan mengkhususkan hari ini untuk mengajar kaum wanita tanpa keikutsertaan kaum laki-laki. Jadi walaupun kita dalam melakukan kebaikan, menuntut ilmu, belajar, tapi tetap kita harus sesuai dengan adabnya dan kita juga tidak boleh bercampur baur atau ikhtilat dengan laki-laki. Jadi menuntut ilmu di majelis taklim ataupun dimanapun kalau bisa, dan sebaiknya memang harus dipisah laki-laki dan perempuan, seperti itu. Kemudian intisari yang kedua adalah hendaknya kaum wanita tidak bercampur dengan kaum laki-laki meskipun dalam dunia belajar mengajar. Itu yang barusan banget awal sampaikan ya. Oke, next. Intisari yang ketiga adalah hadis ini menunjukkan haramnya ikhtilat atau campur baurnya laki-laki dan perempuan. 4. Memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam teori keilmuan maupun dalam ranah praktis. Intisari yang kelima adalah dipenuhinya permintaan mereka, para wanita, oleh Nabi SAW, menunjukkan besarnya perhatian Nabi SAW terhadap pengajaran kepada kaum wanita. Karena memang basically itu yang senang belajar, cepet tanggap itu wanita, kaum wanita. Jadi kenapa juga kalau misalnya mungkin kita sering ke majelis ilmu, majelis taklim, itu rata-rata hampir semua dipenuhi oleh wanita dan ibu-ibu ya. Karena wanita itu senang banget yang namanya belajar, mengajar, bersosialisasi seperti itu. Dan itu memang fitrah bagus karena dia nanti akan menjadi madrasah pertama bagi anaknya nanti. Next ya. Kemudian intisari yang ketujuh adalah memotivasi kaum wanita yang kehilangan anaknya untuk bersabar, bahwa balasan kesabarannya adalah surga. Intisari yang kedelapan adalah anak-anak kecil dari kaum muslimin yang meninggal dunia, maka tempat mereka adalah surga dan mereka bisa menjadi sebab kedua orang tuanya masuk surga. Jadi memang anak-anak yang memang mungkin belum balik, masih fitrah, masih suci, ya ketika meninggal dia tanpa hisap ya, tidak ada yang dihisap ketika harus nanti masuk ke surga. Dan bisa jadi anak-anak tersebut menjadi wasilah untuk pada orang tuanya, mengajak orang tuanya untuk turut serta masuk ke surga Allah. Maka kalau kamu sedang diuji oleh kehilangan anakmu, maka hadis ini sangat tepat banget buat kamu. Dan tidak ada yang kebetulan ya, kamu bisa nonton video ini sampai sekarang ini, berarti Allah yang telah menghantarkan kamu untuk bisa tahu bahwa kamu tidak sendirian, bahwa Allah punya rencana yang sangat indah untukmu nanti, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, lanjut ya, di intisari hadis ke-9. Hadis ini juga mengandung pelajaran tentang antusiasnya para sahabiah untuk belajar agama ya. Dari zaman sahabat Nabi dulu memang para wanita senang belajar, dan juga lanjut belajar bersama Bunda Aisyah ya. Lalu intisari hadis yang ke-10, yaitu bolehnya wanita berdiskusi perkara ilmu dengan laki-laki yang berilmu, dengan catatan bisa menjaga diri dari fitnah, khususnya dalam perkara-perkara yang
mereka pelajari. Jadi mungkin fenomena zaman sekarang, apalagi Gen Z ya milenial juga banyak, ibu-ibu juga nggak kalah berperan ketika mendapati ada ustadznya yang ganteng, masih muda, keren, pokoknya langsung kayak di dalam hati para wanita ini kayak, ya Allah, Masya Allah, seandainya dia jadi mantuku, seandainya dia jadi suamiku, seandainya, jadi kayak, tapi akhirnya ya itu setan ya. Terus mencoba untuk kayak penasaran, pengen dekat, pengen tanya, pengen diperhatikan, pengen dinotis sama ustadznya, wah gitu. Jadi semoga kita dijauhkan dari niat yang seperti itu, dan kita diluruskan kembali lurus lagi niatnya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, ya amin. Itu adalah rangkuman dari hadis yang pertama tadi. Oke. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir ini. Jangan lupa kalau kamu emang seneng belajar apapun ya, kita belajar ilmu tentang finansial, ilmu tentang psikologi, ilmu tentang parenting, tentang agama Islam, ataupun hal-hal umum lainnya. Dan kamu senang banget self improvement, self development, suka literasi, suka menonton video-video yang bisa menambah wawasan, oke? Kamu jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe, dan juga klik juga tombol loncengnya supaya nanti kalau ada video-video selanjutnya kamu bisa mendapatkan notifikasinya. Oke? Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton. I hope to see you again, dan aku harap juga kalian semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, dalam keadaan